Halo brother, kembali lagi di channel saya nih. Halo brother. Channel Dendiver setelah lama tenggelam. Mungkin ada setahun kan saya nggak bikin. Berarti penyelam atunya? Hah? Penyelam. Tilem namanya. Tilem. Kali ini tamu saya apa? Gak apa-apa. Boleh. Satu aja, apalagi? Boleh. Dua aja. Yo. Ajak konten aja gitu. Ya gitu loh. Jadi rekan ngobrol saya hari ini senior. Jadi Tapi seleranya junior. Selera junior. Jadi pertemuan saya dengan senior ini cukup unik lah. Nanti mungkin terungkap di cerita-cerita kita hari ini ya. Jadi ada irisan pertemanannya cukup unik ya. Karena harus diakui gap umur saya dengan teman bicara saya ini jauh banget. Ya rasanya orang sarua wae. Antara bapak dan anak kayaknya ini cocok. Ya perkenalkan Kang Tulus Gunardi. Ya, rekan sahabat sekalian, jadi pertemanan ini karena dari satu frekuensi yang sama ya. Kadang-kadang kan saya memanggil Anda teh maneh, terkadang kamu, terkadang akang, memanggil terkadang bapak, tergantung konteks and konten ketika ini. Nah mungkin ayeuna mah Kang Dendi berenang ente, Kang Dendi ari bapak mah terlalu formal. Ayi urangnya juga kami rasa rada ngorakene berenangnya gitu ya. Bahwa satu frekuensi ini ada satu yang sama. Kalau tadi dikatakan oleh Kang Dendi terjadi gap dalam pengertian ini itu adalah gap durasi. Betul. Lain gap persoalan, permasalahan. Bukan. Saya adalah yang umurnya dari sisi umur saya kan udah 60 up. Ya. Di sekolah pun saya itu kan angkatan 83, sementara Anda pada 80 kuliah 93 tuh 93 10 tahun ya 10 tahun bedanya sedikit lah, beda-beda tipis. Betul. Terus di angkatan rimbawan juga demikian. Saya itu adalah angkatan kan itu angkatan pertama itu kan TG ya, terus Tectona Grandis, terus PT Panthera Tigris ya. Terus BS Bosonaikus, terus PA Paradisia Apoda Chandrawasih, terus FM Felix Marmorata. Jadi di Rimbawan sendiri saya adalah generasi kelima atau angkatan kelima yang kebetulan saya di tahun selanjutnya setelah kuliah semester keempat menurut tingkat 2 baru lama saya itu dipercaya menjadi ketua dewan pengurus. Tapi sebelum ke situ Kang, ini Mas, saya ingin tarik dulu ke belakang. Jadi ingin tahu siapa sih seorang Kang Tulus Gunardi ini gitu. Jadi saya ingin tahu aslinya di mana. Dari nama aja menurut saya udah unik, Tulus Gunardi. Tapi kayaknya Nyundanya. Nyunda. Jadi kalau secara satu Indonesia banget gitu kan. Indonesia banget, paduan dari dua etnis. Bapak saya dari ujung timur, ibu saya dari ujung barat gitu kan, ditemukan di tengah-tengah. Jadi secara itu makanya nama saya cukup dikatakan unik karena nama saya itu identik dengan nama suku Batak gitu sebetulnya. Suku Batak. Kalau di suku Batak itu nama Tulus teh beda lamun di Bandung mah ngaran Asep Agus gitu tah. Gitu kan. Jadi terkadang karena saya pernah tugas di sana kadang-kadang marga begitu mendengar nama Tulus teh. Gitu kayaknya ada Sumateranya gitu ya. Seperti ada Sumateranya. Tetapi untuk di etnis Jawa Tulus adalah hal yang biasa. Bambang, Tulus itu biasa, tapi lebih feminin Bambang. Kalau di Sunda mah Tulus di negara di Sumatera, di Batak gitu ya, yang saya pahami dan saya ketahui Tulus teh lamun di Sunda mah Ujang Asep gitu gitu. Jadi nama yang cukup familiar lah. Nah, Kang Dendi jadi
saya masuk ke kehutanan itu Tapi kan ada lahir Bandung tapi. lahir Bandung, lahir kan di Bandung, gede di Bandung, beranak pinak di Bandung, boga incu oge di Bandung gitu kan. Di Bandung. Jadi besar dan lahir dan besar bergaul di Bandung. Hanya setelah melewati masa mencari sesuap Mercy segenggam berlian gitu ya. Nah, saya mah menjelajah belum pernah malah di Jawa Barat. Jadi selalu di luar Jawa sampai hari ini, begitu kan? Sampai hari ini. Gitu kan? Di luar Jawanya. SMA mana sih kan? Bandung. SMA saya malah menuntaskan SMA saya di SMA Surabaya. Malah Surabaya. Malah di Surabaya. SMA-nya itu kelas 1, kelas 2 saya di Padalarang. Oh gitu. Tuntaskeun malah di Surabaya, di SMA 9 Surabaya, terus balik lagi ke Bandung. Tidak langsung kuliah pada saat itu. Tidak langsung kuliah. Jadi kalau di NRP mah istirahat dulu setahun namanya. Istirahat setahun. Jadi korpri istilah zaman saya mah, korban perintis, karena masuk perguruan tinggi negeri zaman saya itu adalah proyek perintis. Kalau Sipen Maru kadienakeun mah teu apalah. Oh itu awal-awal Sipen Maru ada ya? Sebelum Sipen Maru ada nama kan selalu berubah-ubah betul. Jadi korpri cenah istilah teh korban perintis. Jadi 1 tahun saya tidak langsung kuliah. Jadi kuliah saya di tahun 83. Nah, kenapa pilihannya Akang masuk AIK, Akademi Kehutanan kan? Jadi namanya tuh kalau dulu mah bukan Akademi Kehutanan, tapi AIK teh kalau di Akademi Kehutanan, AI itu berarti akademi, bukan. Karena pada saat itu tuh nomenklaturnya pada saat itu Akademi Ilmu Kehutanan, pakai ada ilmunya. Setelah ada regulasi dan lain sebagainya, sehingga berubah menjadi Akademi Kehutanan. Jadi AIK sendiri kalau dulu mah dilihat itu teh pelangna teh pemerintah provinsi daerah tingkat 1 Jawa Barat, Akademi Ilmu Kehutanan. Kalau kita telusuri sejarah bahwa pencetusnya ini adalah Pak Gubernur pada masa itu, Pak Letnan Jenderal Masudi ya. Itu Bapak Kakwarnas, itu Bapak Pramuka Indonesia juga, sehingga tadinya tuh kalau kita lintas sejarah tuh bahwa Jawa Barat harus move on, membangun, diperlukan tenaga-tenaga sarjana menengah gitu ya. Nah, sehingga adalah di situ akademi yang di bawah provinsi pada saat itu Akademi Ilmu Kehutanan, Akademi Industri Niaga kalau nggak salah. Ada APT, Akademi Pertanian Tanjung Sari, ada APDN, ada ATPU. Jadi itu akademi 5 akademi itu semuanya dinaungi provinsi. Karena konon katanya, saya kan belum update pada saat itu. Jadi setelah ada keputusan pemerintah bahwa tidak boleh ada departemen yang memiliki perguruan tinggi kecuali Hankam dan kedinasan khusus lah gitu. Jadi berubahlah statusnya terus. Tapi di tahun 83 waktu Akang masuk itu dia masih di bawah provinsi nggak Kang? Ya. Masih ya? Masih di bawah provinsi, sehingga seluruh perangkat kerja BAKN gitu ya, administratif itu adalah orang-orang pemerintah provinsi daerah tingkat 1, kalau lainnya provinsi lah gitu. Jadi NIP-nya pun 0,48 kalau nggak salah. Jadi masukin di situ itu nanti. Jadi tanda tangan pun ijazah kami dulu istilah ada ijazah lokal, Pak Gubernur yang tanda tangan teh. Saya mah jadi tanda tangan teh ditandatangani oleh Pak Gubernur Georgie S. Mehmet waktu menjabat. Pada saat itu ijazah dikeluarkan, gubernur saat itulah yang menandatangan. Gitu ditandatangan Letnan Jenderal Purnawirawan ijazah teh ku gubernur pada saat itu mah gitu. Waktu itu masih ada gelar kan untuk sarjana muda teh, dulu mah ada BA, BE. Nah, khusus untuk Akademi Ilmu Kehutanan itu gelar kesarjananya itu BSCF yang memang khas. Tidak ada di Republik ini gelar kesarjanaan itu. Pokoknya lamun aya gelar BSCF pasti di Bandung. Hiji-hijina gitu. Naon cenah BSCF, Bachelor Science of Forestry. Keren itu kan. Jadi sarjana muda kehutanan lah gitu. Nah kalau disandingkan dengan insinyur juga kayaknya BSCF lebih
Jadi stylist. Jadi stylist. Jadi alumni AIK yang bergelar BSCF, manakala yang bersangkutan itu melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi lagi sampai ada yang doktor, itu tetap kalau ditanya itu alumni mana, dengan pride-nya mengatakan bahwa saya adalah alumni Akademi Ilmu Kehutanan gitu, dan kekerabatan itulah yang jadi salah satu chemistry gitu. Kalau pernah ya BSCF mah udah aya gelar BSCF pasti di Jawa Barat, pasti di Bandung. Gitu tak Kang Dendi. Nah, kenapa alasan Kang milih kehutanan? Referensi dari mana Kang masuk ke situ? Apakah ada minat mungkin dari SMA-nya atau apa terhadap kepecintaan? Ari minat mah henteu. Minat malah lebih cenderung tidak tahu. Kebetulan ada tokoh pramuka Padalarang ya. Angkatan 71 atau 72 gitu ya. Yang memang satu-satunya mahasiswa kehutanan, kebetulan senior di pramuka. Mau masuk konon istilah zaman baheula mah dek asup ka AIK mah gampang, nah SMA kaluarna. Gitu. Lamun hayang naik pesawat waktu di Posma zaman kami. Lamun hayang naik pesawat cenah asup ke AIK karena pasti gawena di leuweung. Nah, jadi mentas pulau dan pasti naik kepala udara. Oh, ada ini gitu ya. Ada gium gitu kan. Ada gium yang mengatakan lamun hayang naik pesawat udara cenah asup ke AIK. Dan itu kenyataan gitu. Sederhana sekali. Gitu tah. Ya. Jadi masuklah ya tahun 83 tuh. Masuklah tahun 83 ke AIK. Waktu itu teh kampus nanti di Cicaheum. Masih Cicaheum. Di Atput ada dulu teh, Atput. Jadi itu teh dulu mah ya. Cicabe belum. Oh, belum. Di terminal teh jalan kaki dah nggak ada sarana nanya ka Cicabe. Aja kita kan aya pun diklat atau diklat punya PU teh. Jadi BAKN atau sekretariatnya di Jalan Cirebon 4A yang perhutani dulu mah di belakang nanti Polresta Bandung Barat ya. Nah dulu mah itu Akademi Ilmu Kehutanan tuh kesekretariatnya di situ. Kampusnya sendiri ya tadi Cicaheum. Kampus mah di Cicaheum teh di Atput teh jadi teh dulu mah kan kuburan Cina tempat pembuangan sampah dulu mah. Eta teh bersembalahan. Jadi lamun geus palebah musim runtah teh bawa teh asup ke kampus teh gitu teh kuburan Cina Cikadut dengan anak Cikadut tah di situ. Jadi saya lulus di situ. Oh, sampai lulus di situ ya. Jadi belum sempat pindah ke Jatinangor kan udah beres. Sebelum ke Jatinangor pasti udah beres. Karena sebelum ke Jatinangor itu kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah pasti benar. Jadi sempat dulu ke Tanjung Sari dulu. Oh, sempat ya. Ke Tanjung Sari ke APT mungkin karena dari sini habis terus perubahan nomenklatur dan lain regulasi akhirnya ke APT mungkin sama-sama provinsi sambil mungkin waktu itu menunggu pembangunan Unwim yang di Jatinangor. Setelah Jatinangor ternyata prosesnya kan berpuluh tahun kemudian saya sudah nggak update lagi. Pindah ke Tanjung Sari kembali kan jadi Fahutan kan gitu. Begitu tah Kang Dendi. Nah, suasana kehutanan saat itu gimana sih Kang? Gambarin lah dikit lah. Jadi kalau saya contohkan misalnya di Jatinangor tuh kita mindsetnya bahwa masuk kehutanan tuh kerja di HPH gitu ya. Terus kudu lapangan banget lah orang ketampilanannya, baju flanel, celana jeans. Memang saya kalau ditanya historical Anda mungkin sampai detik ini pun korelasinya tidak terlalu deviasi sih. Ada kemungkinan ke situ kalau kita dikembalikan lagi bahwa pada zaman kami ini itu kan sarjana muda itu untuk menjembatani antara S1 dengan level SMA di sini level AIK itu kan, sehingga ketika dalam proses terjun ke dunia kerja sebenarnya tuh banyak di lapangan memang dituntut untuk itu setengah kaki di lapangan setengah kaki lagi
di kebijakan gitu kan, sehingga betul-betul harus ke lapangan. Adapun dengan status kemahasiswaan pada saat itu memang pada saat itu kemahasiswaan kan tren-trenan lah. Darasana gagah teh baheula mah zaman kami kuliah gagah teh lamun make sepatu cekok. Oh gitu ya. Pada zaman itu ya. Celana jin. Cutbray bener. Ada cutbraynya. Celana jin, terus baju hijau tentara. Itu teh tampilan mahasiswa pada zaman itu. Gitu kan, kalau sekarang mah istilahnya mah dengan penampilan yang udah nggak update lagi. Baju kotak-kotak memang ciri khas. Betul. Bentuk flanel teh jadi seakan-akan jadi trademarknya anak lingkungan, entah itu kehutanan, pertanian tuh trademarknya tuh begitu dengan kotak-kotak digulung nanti bikin kadieu si alkohol kompetenan nanti digulung nanti bikin kadieu. Saya lihat foto-fotonya tuh kayak gitu. Dijak kan masih ketinggalan dilempit nanti dikuning ka kumis baraplang gitu kan kan gitu ya. Jadi memang harus begitu, jadi disiapkan. Terus kenapa pada masanya keren itu? Keren. Terus kenapa mesti ini kan? Dan memang pada zaman kami bisa dikatakan untuk sarjana kehutanan itu juara jobless loh. Selama yang bersangkutan mau bekerja di luar Jawa. Ya sekarang untuk setelah terjun ke dunia kerja, kalau di Jawa itu kan dengan perhutaninya, ya masuk perhutani lah gitu kan. Nah, kalau mereka yang ingin berkarir di tempat lain, ya pastinya ada di luar Jawa, Sumatera sampai dari Sabang sampai Merauke itu adalah ranah rimbawan bekerja, gitu. Sehingga pada saat itu teh ya menjadi arena para rimbawan. Lagi pula kalau kita telusur Sumatera itu fakultas kehutanannya ada di mana ya? Di Pekanbaru kalau nggak salah ya. Kalau di Jawa IPB Gajah Mada. Penengahnya adalah AIK, bukan penengah di tengah sebenarnya. Lari ke Kalimantan itu yang paling tua kan Unmul. Kesininya adalah ULM, Universitas Lambung Mangkurat, itu di Kalimantan 2. Atau di Tanjung Pura ada, tapi yang paling tua yang saya ketahui itu adalah Universitas Mula Warman. Ke Sulawesi hanya satu yang saya tahu, hanya Unhas. Unhas ada ya? Ada Unhas Hasanuddin. Terus ke Indonesia Timur ke Maluku ada satu yang saya tahu di Universitas Timura. Terus ditambah lagi di Universitas Cendrawasih. Jadi Uncen. Wajar pada saat itu terjadi stuck antara supply dan demand. Sarjana kehutanan yang diperlukannya itu 100 gitu kan, outputnya paling-paling hanya 25 dalam tahun, sehingga terjadi bisa dikatakan zero jobless. Karena memang selain ada regulasi zaman kami bahwa ada komposisi luasan di HPH maksudnya ya. Komposisi luas HPH itu kalau tidak salah 50.000 hektar ya. Jika 50.000 hektar, 1 insinyur, 2 AIK, 4 SKMA. SKMA betul. Nah, jembatannya ada tenaga teknis kehutanan yang dikatakan TTK, tenaga teknis kehutanan, sehingga di dalam satu kawasan pengelolaan hutan itu dibatasi. 50 itu 1, 2, 4. Jika tidak dilakukan, itu berpengaruh terhadap rencana RKT, rencana karya tahunan. Nah, sehingga diperlukan sarjana itu. Apalagi kalau sudah 100.000. Kalau 100.000 berarti 2, 8, 16. Sementara ada komposisinya sehingga pasti teradop waktu itu teh. Nah, sehingga jaya-jayanya kami itu masih merasakan bagaimana waktu itu di dalam kebijakan politik itu pun bahwa hutan itu adalah emas hijau pada saat itu dekade 80-an itu. Jadi sumber negara itu ya mengandalkan dari emas hijau yang sekarang dekadenya sudah berubah. Begitu. Ya memang kalau bicara kehutanan sih Akang ngomong seperti itu tadi buat saya kurang relate. Karena saya memang begitu lulus nggak ke sana kan. Nggak masuk ke industri kehutanan ataupun bidang kehutanan. Gitu. Tapi yang menarik
ketika Kang kuliah tuh masuk ke organisasi pencinta alam, Kang. Jadi ini organisasi ini yang kalau saya infokan nih irisan pertemanan saya dengan Kang Tulus tuh di organisasi ini. Walaupun dengan gap umur yang jauh, tapi kita dipertemukan oleh organisasi pencinta alam ini, yaitu MPK Rimbawan. Nah, Kang Tulus masuk ke MPK Rimbawan, gimana ceritanya? Nah, jadi Kang Dendi, saya coba melangkah mundur. Ya. Kita harus bangga dengan predikat kita sebagai seorang forester, Betul. sebagai seorang rimbawan secara umum ya. Kang Dendi lulusan Aceh, Ya. kehutanan. Saya satu misal orang Irian, tapi dalam sebuah kegiatan kehutanan gitu kan, entah di swasta entah di pemerintahan, tiba-tiba mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Rimbawan. Ya, ya. Semua bakal bisa. Entah itu apalagi kita latar belakang sarjana kehutanan, mereka yang bekerja di bidang kehutanan, entah sarjana dari disiplin apapun, itu ada satu frame yang sama. Ya. Bisa pastinya juga kita. Ya. Hei berwira rimbaraya. Nah, itu udah mulai disatukan. Yang setahu saya, lagu Mars itu tidak ditemukan di disiplin ilmu lain. Tidak ada. Nggak ada ya. Setahu saya, nggak tahu Kang Denny apakah menemukan ada Mars. Mars teknik gitu kayaknya nggak ada. Mungkin ya. Arsitek. Seperti halnya gini. Kayak nggak pernah denger. Lagu mahasiswa sedunia kan ayat teh. Godeamus igitur juvenus dum sumus. Itu teh adalah lagu mahasiswa sedunia. Iya. Pasti bisa eta. Betul. Nah, khusus untuk forester atau rimbawan secara umum di sini itu pasti bisa. Disitulah mulai ada chemistry bahwa kita sesama rimbawan. Oke. Terlepas lagi pada zaman kami, para aktivis entah itu waktu di SMA-nya itu aktif pramuka dan lain sebagainya, terbatas itu Kang Dendi di zaman kami. Pada saat itu jangan kita berbicara kekinian ya. Lamun teu pramuka, Ya. pramuka mah di SD kene, pan. Betul. Di perguruan tinggi. Lamun teu pramuka, menwa. Ya. Lamun teu menwa, pencinta alam. Betul. Pramuka ada di semua lini, Ya. dari SD sampai perguruan tinggi. Karena memang diwajibkan oleh rezim lah itu ya. Tidak diwajibkan, karena Nggak wajib ya? tidak wajib, karena pandu itu pramuka itu adalah sebuah metode. Kebetulan saya orang pramuka. Dalam konteks lain saya bisa nerangkan yang lain. Pramuka itu ada dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Betul. Lamun menwa ngaran lagi resmen mahasiswa pasti khusus Ya. yang Ya, bisa kalau dimasuki, yang bisa beraktivitas adalah status mereka yang sebagai mahasiswa. Ya. Nah, pencinta alam pada saat itu didominasi oleh umum, Betul. didominasi juga umum teh, umum sedikit, dan biasanya didominasi di perguruan tinggi pencinta alam Betul, teh. kebanyakan. Contohnya yang melegenda di Jawa, di Indonesia lah, Wanadri itu umum kan? Betul umum. Umum, Ekstemas yang saya Ekstemas. ketahui. Terus Kang Arif teh ada lagi apa ya? Ada crosser, ada Ada di SMA juga. Nah, didominasinya itu. Yang jadi menwa, jadi pramuka di SMP nah statusnya mahasiswa. Masuk ke kampus dia orang menwa, Ya. juga orang pencinta alam. Terus kadang-kadang macam SMA 1 teh apa pencinta alam SMA 1 teh itu Gideon. Gideon tuh orang Gideon. Ke SMP-nya dia orang penegak di situ. Ke menwanya dia universitas itu. Terus di SMA-nya dia ke Gideon. Yang relatif status circle-nya eta tak keneh we gitu. Jadi lamun budak pramuka menwa jeung pencinta alam teh kadang-kadang jelema eta kira da saat itu mah arena permainan kami beraktivitasnya hanya eta.
Encan aya jejet atau wau ge encan. Gitu. Kalangna teh didinya we nya. Itu aneh sehingga tapi berarti Kang Tulus mau masuk Rimbawan atau sebelumnya udah pernah ikut organisasi pecinta alam juga? Enggak ya. Tapi saya dibesarkan di dunia pramuka. Jadi begitu saya memasuki fase mahasiswa, masuk ke Rimbawan, sebetulnya ketika mendapatkan materi pendidikan itu saya tidak asing ya? Sangat-sangat tidak asing. Karena semua materi yang diajarkan di waktu pendidikan dasar Rimbawan itu pernah saya lakukan dan mengenal di pramuka. Betul. Gitu, tidak polos. Adapun pemahaman tentang kehutanan sendiri itu kan diperoleh dari perguruan tinggi di mana saat itu saya lagi sekolah, lagi kuliah kan. Jadi materi-materi pengenalan kesamaptaan tuh gagahna zaman baheula, mountaineering, survival ini mah di dunia pramuka pun sampai saat ini pernah dapat. Hanya waktu itu kan di SMA, di SMP begitu mahasiswa kan akan lain pola pikir, ada diskusi dan lain sebagainya. Itu lebih pendalaman lagi. Tapi ada juga rekan-rekan yang baru mengenal dunia gagah pada saat itu hanya mengenal ketika masuk Menwa atau ketika masuk pencinta alam gitu. Orang tahun ini masuk Menwa, tahun depannya masuk pencinta alam. Relatif apa materinya relatif sama. Gitu. Hanya beda-beda doktrin visi misinya. Basicnya sih kepanduan sih sebenarnya. Pencinta alam tuh pengembangan dari itu kayaknya kan. Ya, jadi pandu itu kan learning by doing. Ya, kayaknya saya yang di pikiran saya ya kan. Jadi orang-orang kepanduan yang mencari alternatif karena mungkin terkungkung dengan seragam atau apa. Ya, akhirnya salah satu itu ada. Karena kan begitu pramuka ada pakai dasi segala macam gini. Ada yang sedikit ingin lebih bebas mengekspresikannya tapi tidak lamun ayeuna meureun teu kahalang ku protap-protap. Nah, betul. Dunia pencinta alam. Karena kan dunia Menwa itu adalah dunia fase militer kan, sishan kamrata, mengenal senjata. Pencinta alam kan tidak mengenal senjata, kan gitu. Jadi mengembangkan ekspresinya orang pramuka yang bisa nembak berarti masuk Menwa. Yang agak bebas nih, rambut gondrong, agak penampilan mahasiswa zaman kekinian pun sama rada nyeleneh gitu penampilannya asup pencinta alam. Nah, tadi di pramuka kan aya kudu seragam, rapih pakaian, apalagi Menwa belajar nembak rapih iya. Kalau rada pencinta alam mah ya kawas gitu. Ekspresi jiwa muda lah the young generationnya gitu. Jadi masuk Rimbawan 84 mungkin setahun kemudian setelah kuliah ya? Pada saat itu enggak, masih 83 saya masuk. Oh gitu? Masuk 83 karena waktu itu maunya sekitar April semester udah masuk Rimbawan. Jadi ketika masuk Rimbawan saya masih tingkat tinggi. Itu tingkat 1 ya? Semester 2 mungkin atau ya. Gitulah lupa ingat, tapi yang jelas masih tingkat enggak tahun depannya gitu. Gitu. Berarti angkatan kelima. Angkatan kelima apa kan? Kira aku lupa siapa. Jadi angkatan kelima tuh Felix Marmorata. Felix Marmorata Kucing Hutan. Nah, gitu. Anggotanya berapa itu? Waktu itu teh kami kan AIK mah hanya 2 kelas A dan B. Satu kelas itu relatif 75 150 orang. Itu udah mahasiswa 150 orang itu adalah mahasiswa dari berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke ada pada saat itu. Jadi pengenalan keindonesiaan di AIK itu sudah mulai ditumbuhkan loh secara tidak langsung. Kita bisa menganalisa kekinian ya lantaran di sekolah. Oh iya dari multikultur. Jadi multiculture di situ teh ada saudara kita dari tanah Batak, tanah Sumatera, tanah Kalimantan tuh ada beragam di situ tuh keindonesiaan tuh ada. Nah, dari 150 ini, dari 150 mahasiswa itu saya juga tidak begitu motret ya, apalagi kekinian. Seberapa orang sih lulus? Karena begitu udah inskripsi, udah masing-masing kan. Dipastikan pada saat itu satu angkatan tuh 150 dibagi kelas A langsung. Yang masuk Rimbawan pada zaman saya itu
27 orang. 27. 27 orang pada saat itu. 27 orang yang mendapatkan asup pencinta alam gitu kan, asup pencinta alam pendidikan waktu itu di Gunung Papandayan. Sama dengan yang udah mulai kayaknya dari awal sih Papandayan mah ya. Ya, dari awal. Gitu Taden. Cuman kebayang sih dulu pendidikannya kan, karena dulu mungkin masih geledegan, badan Papandayan mah masih karena kita kan pasti startnya teh, kalau saya sih startnya teh dari Pangalengan sampai Cilelei ya. Cilelei, Stamplat Cilelei. Dari situ jalan kaki. Sampai kata saya masih itu. Terus jalan kaki masuklah ke Pondok Salada. Yang 2 tahun yang lalu saya menelusuri jejak langkah sejarah, saya bingung. Nah dulu mah itu hutan, sekarang mah sudah jadi kebun kentang. Kebun kentang, betul. Kaget gitu kan. Saya udah sekian tahun, apalagi sekarang kan dikembangkan jadi taman wisata kan Gunung Papandayan. Itu memang kalau di sisi climate-nya tempo hari waktu rimbawan pulang kandang dengan kondisi ngeskolot, isuk-isuk mandi cuek we. Tiris mah tiris gitu kan, tapi tidak sesensasi zaman kami sekian puluh tahun yang lalu. Ngehod-hodnya bener-bener ngagibrig gitu kan. Ya itu emang kita dipersatukan oleh air Pondok Salada kan. Nah, Kang di Rimbawan sempat menjabat sebagai apa, Kang? Ketua Dewan Pengurus. Ketua Dewan Pengurus. Ketua Dewan Pengurus. Jadi Ketua Dewan Pengurus pertama itu Kang Kus. Kang Kusnadi ya. Kang Kusnadi. Terus setelah Kang Kusnadi itu ke Kang Juli. Almarhum. Kang Juli. Kang Juli itu NP 80. Dari Kang Juli terus ke Kang Kemal. Dari Kang Kemal baru ke saya. Memang ada stag, ini harus ditanyakan nih ke pelaku sejarah. Karena antara pendiri Kang Kusnadi, Tektona Grandis, ada di sini adik namanya PT, Panthera Tigris. Sepertinya ada stag waktu. Sehingga angkatan PT siapa sih ketua dewan pengurusnya? Kalau kita telusuri sejarah rasanya itu nggak ada gitu. Jadi anak PT mungkin pada saat itu Kang Kusnadi selaku pendiri sekaligus masih menjabat dewan pengurus pada generasi kedua, 2 periode lah. Setelah itu BS Kang Juli, dari BS langsung ke PA Kang Kemal, dari Kang Kemal baru ke saya. Kalau dari angkatan dipastikan Tektona Grandis, Panthera Tigris, Bosondaikus, PA, Paridesia Apoda, dan angkatan saya itu adalah FM, Felis Marmorata. Itu. Tapi menarik tuh, nanti satu saat mungkin saya kalau dapat waktu tepat saya bisa bicara dengan pendiri. Dan saya angkat tuh itu. Setelah itu mungkin ada cerita apa di balik Kang Kus bisa 2 periode saat itu. Mungkin ya bisa, memang harus dia kan memang ada mungkin ada benang yang agak sedikit bias gitu kan. Karena itu kan terus mumpung. Gitu kan, itu tuh kalau kita buka-buka dokumen kan, termasuk sebenarnya angkatan saya, Kang. Apa ya? Angkatan saya Lepas Maximus tuh nggak pernah ada yang jadi ketua dewan pengurus. Oh gitu? Ya, karena di tahun sebelumnya tuh angkatan Rhinoceros Sondaicus RS angkatan VK lah, Varanus Komodoensis, ketua DP-nya angkatan Rhinoceros Sondaicus tuh dia menjabat 2 tahun. Waktu itu dicoba dewan pengurus masa kerjanya 2 tahun. Ya, kelihatan umur Rimbawan dengan dewan pengurus kan beda. Ini kan angkatan ke dewan pengurus, umur Rimbawan dengan dewan pengurus kan beda. Nah, itu mungkin kan ada 2 periode ada itu.